Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrial Rizky Dwitama dari kelas Jurnalistik 2B. Di sini saya akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat mengenai tiga periode masa jabatan, pro kontra tiga periode masa jabatan presiden dan wakil presiden. Dan di sini saya sedang berada di rumah salah satu tokoh masyarakat. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Ini ada Bapak Nisin yang merupakan tokoh masyarakat di daerah mana Pak? Sudimara Pinang, dan beliau juga merupakan salah satu mantan guru PPKN di masa SMA ya Pak ya. Kalau gitu langsung aja ya. Saya akan mempertanyakan mengenai pro kontra tiga periode masa jabatan presiden dan wakil presiden. Kalau menurut Bapak ini gimana nih Pak, Bapak Nisin? Kalau menurut saya mengenai pro kontra presiden dan wakil presiden dalam tiga periode kepemimpinan nasional, ya, kalau kita lihat dari pro-nya dulu, mungkin banyak orang yang suka, ya kan? Iya. Karena kan orang lebih memilih kepada orang yang telah berpengalaman daripada orang yang belum berpengalaman, ya kan? Nah, di situ dilihat dari hasilnya, hasil kepemimpinannya, ya kan? Kenyamanan masyarakatnya, ya kan? Perubahan-perubahan yang ada di dalam negeri, baik itu perubahan ekonominya, ya kan, perubahan politiknya, perubahan hukumnya, perubahan ketahanan negaranya, ya. Dan mungkin orang banyak memilih orang yang sudah pernah memimpin gitu ya, sudah pernah memimpin, karena kan di sini pengalaman langsung praktek realitas kenyataan yang ada dalam masyarakat, itu pro-nya ya, gitu kan. Nah, kalau yang kontranya jelas-jelas ada atau boleh dikatakan banyak orang yang nggak sukanya kenapa ya. Yang pertama, di sini melanggar peraturan Undang-Undang Dasar 1945 ya, sebagai konstitusi negara kita. Di situ di dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa setelah 5 periode sudah berakhir, 5 tahun, sudah 5 tahun telah berakhir, presiden tersebut bisa dipilih menjadi presiden lagi selama satu jabatan lagi, sehingga jumlahnya bisa 10 tahun. Ya, peraturan seperti itu mengaturnya. Kalau seandainya 3 periode, ya berarti melanggar peraturan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, ya kan. Kalau seandainya pun itu mau dilaksanakan, berarti peraturannya harus dirubah dulu, yang mengatur bahwa presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan harus 3 periode, ya kan. Yang menurut saya pribadi sih, saya ya kurang setuju gitu ya. Di samping memang aturannya juga tidak ada yang mengaturnya, kedua juga memang harus hidup ini ya bergantian gitu kan. Ya banyak istilahnya Pak, kader-kader di setiap partai politik itu banyak ya, orang-orang pinter ya, anak-anak muda pinter yang berwawasan luas, berpendidikan tinggi ya, mempunyai karisma, mempunyai nilai lebih. Dilihat dari postur tubuhnya juga kan, seorang pemimpin negara, seorang pemimpin pemerintahan itu kan ya dilihatnya tuh mempunyai wibawa gitu ya, mempunyai wibawa, dilihatnya berisi lah, baik dari segi bentuk tubuhnya ataupun juga ucapan-ucapan atau perkataan-perkataannya itu jangan terlalu jangan terlalu encer gitu lah ya, ibaratnya harus diganti lah, ibaratnya begitu, bergantian. Hidup di dunia ini kan harus bergantian, ya kan, jangan dia terus, ya kan. Atau dari partai politik, dari presidennya itu sendiri juga kan memang harus ada kadernya gitu kan, kader yang dia andalkan, kader yang dia didik, kader yang dia
ibaratnya yang dia copot, yang dia cabut, yang dia rekrut gitu kan. Nah itulah yang dididik sebagai penggantinya nanti gitu kan, setelah dia 10 tahun memimpin negara sudah selesai. Oke, kalau gitu berarti Bapak kurang setuju ya dengan Ya, adanya 3 periode presiden dan wakil presiden. ya. Kalau gitu cukup sih ya pertanyaan dari saya tentang perpanjangan sampai 3 periode presiden dan wakil presiden, Pak. Sebelumnya saya makasih banget nih udah mau direpotkan gitu dengan wawancara saya ini. Iya. Ya, kalau gitu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.